So angelless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Kita mau baca bersama di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, serta merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat 14, di situ dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Saudara, sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu dua natur Allah, saya akan menghubungkannya dengan ayat yang kita baca sebentar. Di situ dikatakan, karena kita sekarang. Saudara, berarti karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, artinya sebelum sekarang ini ada imam besar yang sebelumnya. Karena di sini dikatakan karena kita sekarang. Berarti sebelum-sebelumnya itu ada imam besar. Nah, kita tahu bahwa imam besar sebelumnya yaitu ada di dalam Perjanjian Lama, saudara. Saudara, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang imam besar dalam Perjanjian Lama. Kita tahu imam besar dalam Perjanjian Lama yang pertama adalah Harun, saudaraku. Nah, imam besar Perjanjian Lama ini biasa bertugas untuk menyampaikan. Jadi imam besar ini sebagai pengantara antara umat dengan Allah. Yang kedua, imam besar bertugas untuk membawa doa dari umat, juga membawa dosa-dosa yang umat lakukan kepada Tuhan. Nah, hal ini dilakukan oleh imam besar di Perjanjian Lama, saudaraku, itu dilakukan hanya 1 tahun 1 kali. Biasa disebut dengan korban penebusan dosa. Nah, mengapa umat Israel melakukan hal itu? Karena mereka tidak ada orang-orang yang dapat ditugaskan selain para imam yang sudah dikhususkan. Nah, para imam di Perjanjian Lama tentu saja mereka juga punya kualifikasi untuk menjadi seorang imam, nggak sembarangan. Nah, saudaraku, imam besar dalam Perjanjian Lama, mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Tetapi tentu saja imam besar ini, saudaraku, punya juga kelemahan ya. Imam besar Perjanjian Lama punya kelemahan, mereka berdosa, mereka hidup tidak kudus, mereka bisa juga buat salah, saudara.
Sehingga ketika mereka membawa korban persembahan umat Israel di bait suci Tuhan, kalau imam ini kedapatan buat salah, saudaraku, dia akan mati di tempat. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau imam ini pada saat dia melakukan persembahan korban, dia berbuat dosa dan dia mati di tempat. Di situ para imam itu digantung sebuah lonceng di kakinya, saudaraku, dengan tali. Jadi sepanjang imam besar ini berjalan, pertama dia berjalan di ruang kudus, setelah itu dia melintasi ruang maha kudus. Nah, pada saat dia melakukan upacara itu, saudaraku, kalau ada kedapatan imam besar ini berdosa, dia akan mati di tempat. Nah, tandanya apa? Pada saat dia berjalan, lonceng di kakinya itu nggak bunyi lagi, saudara. Jadi pada saat dia berjalan itu lonceng itu bunyi. Nah, kalau lonceng itu nggak ada kedengaran lagi, berarti dia udah mati. Nah, saudara, imam dalam perjanjian lama, dia seperti saudara dan saya. Banyak diumpamakan bisa melakukan hal-hal dosa. Nah, dari hal ini, saudara, kita mau belajar bagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, imam besar, di mana kalau kita lihat imam besar yang Tuhan Yesus miliki, dia menjadi imam besar yang sempurna, dia tidak berdosa, dia mengosongkan dirinya sebagai hamba, walaupun dia anak Allah, dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Dan Yesus Kristus menjadi imam yang besar, dia juga digambarkan sesuatu atau seseorang yang begitu taat kepada Bapaknya. Dan imam besar yang dimiliki oleh Yesus, dia mau berdosa untuk menanggung dosa saudara dan saya, walaupun dia tidak berdosa. Bahkan di dalam dia mempertahankan supaya tidak jatuh di dalam dosa, imam besar Yesus Kristus ini, saudaraku, dia dicobai oleh setan, oleh iblis, karena iblis tahu kemanusiaannya Yesus. Dia selain dia sebagai anak Allah, dia juga manusia. Sehingga pada saat Tuhan Yesus selesai dibaptis, lalu Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Nah, di padang gurun inilah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ada 3 hal yang iblis lakukan untuk mencobai Yesus. Yang pertama, kita bisa lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di situ dikatakan iblis mencobai Yesus. Iblis katakan, kalau kamu anak Allah, perintahkan batu-batu itu agar menjadi roti. Karena pada saat itu kita tahu bahwa selesai Tuhan Yesus dibaptis, dia berpuasa 40 hari. Dalam puasa 40 hari ini, secara kemanusiaan Yesus, dia bisa merasakan yang namanya rasa lapar. Pada saat dia rasa lapar, iblis katakan, kalau kamu anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu jadi roti. Tapi terus-menerus Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis bahwa jangan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman. Nah, jadi saudaraku, yang pertama, iblis berusaha mencoba
mencoba Yesus supaya Yesus jatuh di dalam dosa. Jadi cobaan yang pertama yang diberikan iblis adalah mengenai hal rasa lapar. Saudara, dalam kehidupan kita juga kadangkala rasa lapar membuat orang jatuh di dalam dosa. Banyak hal ketika orang tidak mempunyai sesuatu, karena lapar dia bisa melakukan hal-hal yang membunuh, misalnya saja seperti itu untuk mendapatkan makan. Nah, berbeda dengan iblis ketika dia mencobai Yesus. Iblis berpikir bahwa ketika dia mencobai Yesus, Yesus akan jatuh di dalam dosa untuk hal rasa lapar. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudaraku, Yesus dicobai, dia dibawa ke bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata lagi kepada Yesus, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Saudara, kembali lagi, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Saudara, kalau kita perhatikan ini, iblis ketika mencobai Tuhan Yesus, iblis tahu dengan firman Tuhan. Buktinya ketika dia mencobai Tuhan Yesus, dia katakan, kalau engkau jatuh, pasti Tuhan akan mengirimkan para malaikat untuk menjaga Yesus supaya Yesus itu tidak terantuk ke batu. Tetapi akhirnya Yesus berkata, sebab ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis terus lagi membawa Yesus untuk mencobai Yesus yang ketiga kalinya di atas gunung yang tinggi. Lalu iblis katakan, coba kamu lihat semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Aku akan kasih kamu untuk menyembah. Saudaraku, Yesus kembali lagi. Yesus katakan, jangan engkau mencobai. Artinya saudara, di dalam keberadaan Yesus sebagai manusia, dia 100% Allah dan juga 100% manusia. Dia memiliki yang namanya sifat keilahiannya sebagai manusia. Tetapi juga dia memiliki, saudaraku, yang namanya rasa seperti manusia pada umumnya. Saudara-saudaraku, yang membedakan adalah Yesus tidak berdosa. Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan. Tetapi Yesus terus-menerus melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu dalam hal ketaatan. Saudaraku, yang membedakan imam besar agung dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai Mesias, yaitu yang pertama, Yesus mau mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi korban menebus dosa manusia. Sementara kalau di perjanjian lama, imam besar harus melakukan korban, yaitu kambing atau domba yang berumur 1 tahun untuk dipersembahkan di bait suci. Darahnya itulah yang akan dibawa ke tabut perjanjian Allah. Sementara Yesus hadir sebagai imam besar yang agung, dia sendirilah yang mengorbankan dirinya untuk menjadi korban. Tidak hanya seperti yang dilakukan oleh imam-imam dalam perjanjian lama, yaitu 1 tahun sekali mereka melakukan hal itu. Tetapi Yesus Kristus sebagai imam besar, dia melakukan 1 kali untuk selama-lamanya. Imam besar melakukan korban bakaran. Dia harus melintasi ruang kudus dan maha kudus. Tetapi Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam pembacaan kita,
Dia melintasi langit, bahwa dia di atas segala-galanya sebagai imam yang besar. Saudaraku, yang pertama, Yesus dikatakan imam besar yang agung karena Yesus memiliki sifat yaitu ketaatan kepada Bapaknya. Yang kedua, Yesus tidak berdosa, tetapi dia harus berdosa untuk menanggung dosa manusia. Yang ketiga, yaitu Yesus sebagai anak Allah, dia turun ke bumi, mengosongkan dirinya seperti Filipi 2 katakan, untuk menjadi serupa dengan manusia. Saudaraku, hal inilah yang akan membedakan antara imam besar perjanjian lama dengan imam besar perjanjian baru yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias. Sementara di perjanjian lama terus-menerus menantikan Mesias yang akan datang. Mereka melakukan korban persembahan, korban penebusan dosa. Yesus sudah ada, Mesias itu sudah ada, tetapi mereka tolak. Sebenarnya Allah sudah ada pada saat itu. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku, Yesus yang kita kenal, anak Allah, 100% manusia, dia juga 100% Allah. Dia 100% Tuhan Allah yang turun ke dunia untuk boleh dapat bersama-sama dengan manusia. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi tadi 3 hal yang saya katakan tadi, iblis mencobai Yesus 3 kali, tetapi Yesus tidak jatuh di dalam dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, saudaraku, bahwa Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya, dia juga turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Yesus sebagai manusia, dia juga bisa merasakan ketika saudara rasa sakit, dia juga rasa sakit. Saudara menderita, dia juga menderita. Mengapa Yesus bisa rasakan? Karena Yesus, dia menyatu dengan saudara dan saya. Yesus berinkarnasi, menjadi satu, menyatu dengan daging saudara dan saya. Supaya apapun yang saudara rasakan, dia juga rasakan. Saudara, kalau Yesus saja memberikan dirinya, dia bisa berempati di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang saudara rasa, dia rasa. Bagaimana dengan kita? Kalau Yesus secara manusia, dia bisa merasakan hal yang kita rasakan. Bagaimana kita ketika kita menjadi anak-anak Tuhan? Maukah kita juga, saudaraku, turut merasakan apa yang orang lain rasakan? Misalnya ketika seseorang mengalami kesusahan, apakah kita juga mau turut merasakan apa yang orang lain rasakan? Seperti yang Yesus lakukan. Saudaraku, pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil di dalam keberadaan Yesus, dia tidak hanya sebagai anak Allah, tetapi dia juga, saudaraku, dia juga Allah yang mau bersama-sama dengan saudara dan saya. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari pribadi Yesus itu sendiri. Kalau kita ingin menjadi
Atau kalau kita ingin merasakan apa yang Yesus rasakan ketika dia menjadi manusia, bisakah saudara dan saya yang pertama mengalami Kristus dalam hidup kita? Saudara, mengalami Kristus dalam hidup kita berarti kita mau mengambil bagian juga. Apa yang Yesus rasakan, kita juga rasakan. Saudara, kadangkala kita kebalik, saudaraku. Kita maunya apapun yang kita rasakan, Tuhan Yesus rasakan. Giliran kita ingin mengalami Kristus, ada cobaan dikit aja gitu ya. Kita mulai mengeluh gitu. Kita lupa bahwa sebelum kita mengalami hal itu, Tuhan Yesus sudah mengalami hal yang kita hadapi. Jadi artinya saudara, ketika kita mau mengalami Kristus dalam hidup kita mau menyatu dengan Kristus. Kita mau sedaging dengan Kristus. Apa yang Yesus rasakan, kita juga rasakan. Mengalami Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Mau mengambil bagian di dalam penderitaannya. Mau mengambil bagian juga, saudaraku, dalam segala sesuatu. Bahwa saya percaya bahwa orang-orang yang mengalami Kristus di dalam kehidupannya, dia akan menang menghadapi setiap masalah. Kalau dia mengambil bagian di dalam kehidupannya, menjadikan Kristus bagian dalam hidupnya. Masalah ada, persoalan ada, tapi karena Kristus ada di dalam dirinya, maka kemenangan akan dia miliki. Saudara, mari kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, menjadikan Kristus ada di dalam diri kita. Kita tahu bahwa Yesus Kristus, dia pernah menjadi manusia. Dia turut merasakan hal itu sebagai manusia. Dan dia mengambil bagian di dalam ketaatannya dengan mati di kayu salib. Dan tidak hanya itu, dia mau berkorban untuk saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, maukah kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami Kristus di dalam segala sesuatu? Di dalam tugas pelayanan kita, maukah kita mengalami Kristus? Artinya, mengundang Kristus ada di dalam setiap pelayanan kita. Mengalami Kristus ketika saudara dan saya dipercayakan untuk mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Maukah kita menjadikan pelayanan itu bagian yang kita kerjakan, sesuatu yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan? Mengalami Kristus artinya ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami himpitan, ketika kita disalah mengerti dalam melayani Tuhan, maukah kita tetap setia di dalam Dia? Mengalami Kristus membuat saudara dan saya terus-menerus melayani Dia, tetapi melayani dalam menghasilkan buah. Saudaraku, bukankah banyak anak-anak Tuhan 1 tahun, 2 tahun melayani, tetapi mereka tidak membawa dampak, mereka tidak berbuah. Pada malam hari ini, hal yang pertama, saudaraku, maukah kita mengalami Kristus di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, apapun melibatkan Tuhan, mengalami kuasanya. Yang kedua, saudara-saudara, maukah kita mengambil contoh keteladanan Tuhan Yesus? Saudara, kalau kita mengidolakan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah salah. Tetapi ketika saudara mengidolakan hamba Tuhan atau mengidolakan siapapun yang menjadi idola saudara, khususnya di dalam kerohanian, pertumbuhan iman, saudara akan kecewa. Tetapi kalau kita
menjadikan Yesus teladan, mengidolakan Yesus di dalam pelayanan kita, di dalam tugas kerja kita, saya percaya saudara, kita memilih hal yang tepat, mengidolakan Dia. Karena tidak ada hal yang salah yang Yesus lakukan ketika Dia menjadi manusia di dalam tugas pekerjaannya, di dalam tugas pelayanannya. Maukah kita menjadikan Yesus teladan? Maukah kita mengidolakan Yesus di atas segala-galanya? Bahwa bukan keagamaan yang kita jalani, saudaraku, tetapi bagaimana kita mengikuti ajaran-ajaran Kristus dalam hidup kita. Saudara, saya percaya bahwa persekutuan PDPK adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Dia, memberitakan Injil, menceritakan kabar baik. Maukah kita, saudaraku, mengidolakan Dia, menjadikan Dia teladan dalam hidup kita? Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau berkorban. Sebagaimana Yesus mau berkorban di dalam segala sesuatu, apakah kita juga di dalam tugas panggilan pelayanan kita, kita mau berkorban? Saudara, kalau Tuhan Yesus saja, Dia mau berkorban untuk melakukan apa yang seluruhnya Dia punya, Dia berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, mau menjadikan Dia teladan, mau jadikan Dia idola, maukah kita juga mengikuti cara hidup yang Tuhan Yesus lakukan pada saat Dia menjadi manusia, yaitu mau berkorban dalam segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus hadir. Dia menjadi dua natur Allah, di mana 100% Dia manusia, Dia juga 100% Dia Allah, yang menyatu menjadi satu pribadi. Maukah kita juga, saudara-saudaraku, di dalam tugas dan panggilan kita, menyatu di dalam Dia, di dalam segala sesuatu tanpa terpisahkan, di dalam segala sesuatunya. Saya percaya ketika saudara dan saya diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menceritakan kabar baik, untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan kebesaran Tuhan. Maukah kita, saudaraku, dipakai oleh Tuhan untuk memiliki hati yang mau diajar, hati yang lemah lembut mau dituntun oleh Tuhan. Karena kadangkala kita menuntut segala sesuatu dari Tuhan, tapi kita nggak mau dituntun oleh Tuhan. Saudaraku, bentuk daripada ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu kita mau dituntun oleh Tuhan. Kita mau menerima segala sesuatu, tetapi kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Bentuk daripada tuntunan Tuhan adalah proses Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita menjadi semakin hari semakin lebih baik lagi. Bentuk tuntunan dari Tuhan dalam hidup saudara dan saya mungkin tidak enak. Tetapi percayalah, ketika kita mau taat, ketika kita mau setia, ketika kita mau mengalami Tuhan, tuntunan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Menjadi imam-imam Tuhan yang hadir di dunia ini. Menceritakan kabar baik, kabar sukacita yang sudah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia di dalam tugas dan panggilan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus-menerus semangat untuk melayani Dia, menjadikan Dia bagian dari hidup kita untuk melayani Dia. Pelayanan kita tidak akan menjadi apa-apa
kalau kita tidak mengalami Kristus di dalam pelayanan yang kita lakukan. Bahkan saudaraku, kita melakukan yang menurut kita baik, belum tentu hal itu baik. Oleh karena itu saudaraku, yuk kita belajar bagaimana mengawali segala sesuatu, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadikan Kristus segala-galanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.